kurang deket. Pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Petani dan pertanian yang baik menyelamatkan dunia. Saudara tahu, bumi kita ini makin tua. Karena makin tua, maka lingkungan ini rawan. Saudara mendengar yang disebut perubahan iklim sedunia, climate change. Saudara mendengar yang disebut pemanasan global, bumi makin panas, udara di atas bumi juga makin panas, atau global warming. Akibat pemanasan global dan perubahan iklim di seluruh dunia, terjadi banyak perubahan tata cuaca dan iklim. Tapi banyak bencana di negeri ini karena perubahan iklim, karena pemanasan global, karena kelalaian kita, keserakan kita, termasuk kesalahan di dalam mengelola hutan, kesalahan di dalam melaksanakan kegiatan pertanian. Nah, dengan pertanian yang baik, petani yang baik, termasuk teknologi atau cara-cara SRI ini, maka diharapkan kerusakan lingkungan dapat makin kita cegah, terutama di negeri tercinta ini. Dengan demikian kita menjadi bagian penyelamatan dunia dan bukan menjadi bagian perusakan dunia. Tani dan pertanian yang baik termasuk metodologi SRI benar-benar dapat menyelamatkan bumi kita, dunia kita, dan negeri kita. Saudara-saudara, dari situ saya menyambut baik, saya mendukung penuh berbagai inisiatif kegiatan sebagaimana yang dilakukan oleh tadi Yayasan Alisa Organik SRI dari semua pihak yang benar-benar ingin membangun pertanian kita yang baik, pertanian yang berkelanjutan, pertanian yang ramah lingkungan, dan tentunya makin mendatangkan keuntungan bagi para petani dan rakyat kita. Saya dijelaskan di panel sana satu persatu tentang teknologi, tentang cara-cara bercocok tanam padi menggunakan metode SRI, Systems of Rice Intensification. Sebetulnya namanya lebih dari itu, karena setelah saya pelajari tadi, saya lihat, saya saksikan, bukan hanya Systems of Rice Intensification, tapi boleh ditambahkan, meskipun tidak usah ditulis, Systems of Environmentally Friendly Rice Intensification. Sistem intensifikasi padi atau beras yang ramah lingkungan. Banyak cara untuk meningkatkan produktivitas padi, naik begitu. Tapi ternyata intervensi pupuk kimia yang berlebihan. Akibatnya peningkatan produktivitas, makin banyak panennya, tapi lingkungannya jebol. Tahun ini masih aman, tahun depan rusak, tahun depannya lagi lebih rusak lagi. Nah, SRI ini menurut saya dua-duanya terpenuhi, karena kita ingin produksinya naik, lingkungannya aman. Cara bercocok tanam yang terlalu banyak menggunakan pupuk kimia, di samping secara lingkungan tidak baik, mungkin juga kalau salah, kalau berlebihan juga mencemari produk-produk pertanian itu. Tapi saudara juga harus tahu bahwa pupuk kimia itu harganya juga tidak murah, dan kemudian kebutuhan untuk pupuk kimia kalau diikuti terus akan besar sekali. Pupuk itu bahannya dari gas antara lain. Gas itu juga suatu saat akan habis. Oleh karena itu kita harus berhemat gas. Minyak kita kalau tidak ditemukan yang baru tinggal 20 tahun lagi. Gas kita kalau tidak ditemukan yang baru tinggal 60 tahun lagi. Itu wajib hukumnya bagi bangsa Indonesia, bagi kita semua menghemat, semuanya termasuk menghemat gas. Nah, supaya gasnya tidak habis, tidak terlalu banyak untuk pupuk, maka pupuk kimianya dikurangi, diganti dengan pupuk organik. Ini juga jawaban. Dan saya minta para menteri, apalagi Menteri Pertanian juga akan mendukung penuh,
Mari kita kembangkan SRI ini seluas-luasnya. Sekali lagi mengapa saya dukung SRI dan mari kita kembangkan seluas-luasnya, karena produktivitas naik tanpa merusak lingkungan. Itu kuncinya. Jadi saudara bertanggung jawab kepada anak cucu kita. Para generasi mendatang jangan dihabis-habiskan yang ada di tempat kita ini tanpa memikirkan nasib mereka. Dan kalau solusinya itu kembali ke alam, beliau mengatakan back to basics atau back to nature, kembalikan pada hukum alam, kembalikan pada dasarnya, itu sudah benar. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta dengan segala kehidupannya, itu sudah dipikirkan ada satu ekosistem, satu siklus kehidupan yang bisa mengatasi masalah-masalah itu dengan akar pikiran manusia, dengan jiwanya, dengan karakternya, dengan tanggung jawabnya. Jadi kalau kita kembalikan pada apa yang ada di alam semesta ini, mesti benar. Oleh karena itu, para peneliti, para sarjana, semua yang ada dalam keluarga besar SRI ini, tolong daya gunakan penuh agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Marilah kita majukan terus SRI ini pada khususnya dan pertanian pada umumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Kesempatan yang berbahagia ini, kami di Bali yang difasilitasi oleh Desim Nehon Kuipat untuk memberikan fasilitas maupun pembelajaran kami di lapangan untuk pelajari sistem SRI. Saya adalah Pak Alik di sana dari Aliksa, dan baru kami tahu bagaimana kebenaran daripada pertanian SRI organik ini yang akan mampu merubah negeri kita ini di sektor pertanian secara luas, dan akhirnya bisa mempersembahkan pangan dan untuk mempertahankan suasana pangan kemudian. Nah, perlu kami sampaikan kepada Bapak Presiden, di mana nantinya untuk pengembangan SRI ini di semua lapangan maupun di masyarakat luas di negeri ini, kami minta dengan hormat kebijakan pemerintah pusat sampai ke daerah nantinya, supaya nanti bisa memberikan kemudahan maupun kebijakan, akhirnya sistem penanaman SRI organik ini bisa berjalan lancar. Apa yang dicita-citakan oleh teman-teman kami dari 13 provinsi. Sekian, terima kasih Bapak. Om Santi 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 Om. Itu dari Tabanan. Beliau menceritakan pengalaman di dalam petani padi. Kita sudah mendengar secara bersama-sama. Dan memang benar, pengalaman banyak negara di dunia yang melaksanakan yang disebut revolusi hijau, Green Revolution, terutama intensifikasi dengan menggunakan teknologi pupuk, itu memang ada fase naik dengan tajam, setelah itu flat dan tidak naik lagi. Ditambah dengan ada masalah-masalah lingkungan akibat teknologi itu dalam waktu yang panjang. Nah, ini makin menguatkan tekad kita semua bahwa SRI ini adalah teknologi atau metodologi cara-cara yang insya Allah menjadi jalan keluar pertanian di negeri kita. Nah, untuk bagaimana saudara-saudara kita di tempat-tempat yang lain bisa menggunakan teknologi ini, di sini ada hadir Pak Gubernur Kalimantan Tengah misalnya, tadi beliau, ada Pak Tera Senaran, dan saya kira banyak pejabat dari tempat yang lain. Saya persilahkan Menteri Pertanian dan Menteri terkait, tentu suhunya di sini, para pembangnya, ada Pak Solikin, ada Aliksa, ada segala macam di sini. Silahkan bisa mengenalkan teknologi, patah bahasa Inggris, seeing is believing. Lihat dulu, yakin, baru mengerjakan. Oleh karena itu pelatihan menjadi penting. Kebun percontohan, demonstration plot juga penting.
Silakan, saya kira bisa dikembangkan cara-cara yang baik, tidak memaksa, tapi pada saatnya setelah melihat sendiri, melihat hasilnya, saya kira Pak Ketut begitu Bapak bisa menjelaskan saudara-saudara kita, bukan di Tabanan tapi juga di tempat-tempat yang lain, agar mengenal dengan metodologi yang seperti ini. Tadi saya sempat mencicipi nasi yang masih panas, tanpa lauk, enak. Bayangkan kalau jam sekian ini nasinya tadi tambah lalap, tambah sambal, ikan gurami, luar biasa. Hari ini kita mulai menanam seperti di daerah-daerah yang lain. Setelah panen tidak diberi jeda karena masih ada air banyak, segera ditanam. Dan yang saya senang di sini memakai pupuk organik yang dilakukan oleh Serikat Petani Indonesia. Kurang lebih 1.000 hektar. Semuanya organik dan biaya untuk pupuknya yang biasanya per hektar bisa sampai 5-6 juta per hektar, di sini hanya antara 100 sampai 500 ribu per hektar. Ini yang saya kira kalau bisa dikembangkan di daerah yang lain seperti yang dilakukan oleh Serikat Petani Indonesia, ini akan banyak mengurangi kos yang harus dikeluarkan petani dan tidak ketergantungan kepada pupuk-pupuk kimia.